Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari STI EGC Business School dengan Prodi D3 Pemasaran yang beranggotakan Nelly Silviani, Siti Azkia Aprilianti, Alma Syafana, dan Rosmalinda. Oke, sekarang langsung saja kita mau melakukan riset pasar mengenai makanan apa sih yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat. Mohon maaf Kak, mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Alma Syafana dari kampus STI EGC Business School. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Ayu. Kak Ayu. Nah, di sini kan saya ada tugas dari dosen tentang riset pasar gitu ya Kak. Jadi saya akan menanyakan kepada kakak tentang riset pasar dari masyarakat gitu. Menurut kakak, makanan apa sih yang sedang viral di Indonesia ini atau di dunia ini? Kayaknya kalau makanan lagi viral itu lebih ke kayak sandwich kayak gitu sih. Sandwich. Iya, Sandwich yang gimana tuh Kak? kan kayak yang Jiwa Toast, terus juga ada Subway yang baru itu. Oh gitu. Terus apa lagi tuh kira-kira menurut kakak? Kalau aku sih itu aja sih, paling sama makanan yang pedes-pedes gitu kali ya. Yang Karena kan pedes-pedes. anak muda zaman sekarang sih senangnya makan Iya. makanan yang pedes. Iya. Kira-kira makanan yang pedas itu apa Kak? Lebih kayak ke keripik yang kayak gitu atau mungkin yang seblak. Sebelah. Iya, Terus kayak apa lagi? Juga ada apa sih itu Japlak. ya? Iya, japlak terus pentol ya. Oh, yang iya. bulat-bulat Oh, itu. iya. Iya, itu. Terus boci suka Kak? Uci lumayan. Lumayan suka ya. Nah, kan kadang sekarang juga kan banyak ya kemasan dari boci, dari yang mulai di cup atau di plastik gitu kan ya. Kalau misalnya menurut kakak, boci sendiri itu banyak disukai oleh anak-anak, remaja atau dewasa sih Kak? Kalau untuk varian boci ya, kalau menurut aku sih kalau boci itu biasanya ke remaja dan juga dewasa. Remaja, Kenapa sih? Karena kan emang bener gitu kan. Jadi kayak kita aja sekarang seneng pasti kan Iya, masakan yang pedas-pedas, apalagi ini berkuah kayak gitu. Oh gitu. Nah, sesuka apa sih Kak sama makanan boci ini kira-kira? Kalau boci, kalau dari skala 1 sampai 10 ya mungkin 8,5. 8,5. Oke. Nah, menurut kakak varian apa sih yang kakak suka dari boci? Kan sekarang banyak ya variannya, mulai dari ceker yang kayak gitu, cuanki lidah. Menurut kakak apa sih yang paling kakak suka dari variannya? Kayaknya yang paling komplit ya. Yang paling favorit, oke, yang Karena paling semuanya favorit ya, ada Kak? gitu. Oh iya, Betul. oke. Menurut kakak kan kami ini sedang menelaah atau sedang melakukan riset pasar gitu ya. Kira-kira kalau kami menciptakan atau kami membuat boci mozzarella, kira-kira kakak suka gak? Paling tergantung sih karena kan boci itu identiknya yang asin asam pedes gitu kan. Oke. Kalau mungkin bisa dipaduin di mozzarellanya di beberapa tempat, kayak misalnya di dalam si bakso acinya itu iya. ya itu dikasih mozzarellanya kayak gitu, atau mungkin bisa jadi toppingnya kayak gitu. Oke. Selamat Kak. Ya, selamat. Mohon maaf ya Kak mengganggu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rosmalinda dari STI EGC Business School. Kalau boleh tahu kakak dengan kakak siapa ya Kak? Saya Bayu. Oh, Kak Bayu. Oke Kak Bayu, saya minta waktu sebentar ya Kak. Ya, selamat. Sebelumnya saya ada tugas di tentang riset pasar. Nah, di sini saya akan menanyakan tentang produk atau makanan yang lagi viral saat ini. Nah, menurut kakak makanan apa yang sedang viral di Bogor Kak? Yang saya ketahui makanan-makanan yang pedas gitu ya, Oh iya, kayak bakso, kayak japlak, sebelah kayak gitu. ya. Oh, boci, oke Kak. Menurut kakak, boci ini sering atau tidak dikonsumsi oleh masyarakat? Ya, sering banget saya lihat. Nah, kalau iya, oleh kalangan anak-anak, remaja atau dewasa Kak? Kebanyakan sih dari kalangan remaja sama dewasa ya. Kalau anak-anak kan masih kurang menyukai pedas-pedas. Nah, sesuka apa kakak dengan makanan boci ini Kak? Kalau saya sama boci itu kira-kira 8 lah, dari 1 sampai 10. Kalau saya kasih ranking 1 sampai 10, kakak pilih 8. 8. Oke, baik Kak. Nah, kan varian yang kakak suka dari boci itu apa Kak? Korean yang saya suka itu yang ada cekernya gitu. Oh, yang ada chickennya. Iya. Oke kakak, kira-kira kalau ada boci rasa mozzarella kakak suka nggak? Terdengar sedikit aneh sih ya, Iya. tapi boleh juga dicoba. Boleh dicoba ya Kak. Baik kakak, itu saja Kak. Terima kasih ya Kak. Iya, Kesimpulan dari riset pasar yang telah kami lakukan, poin pertama yaitu makanan yang sedang viral atau diminati masyarakat saat ini menurut mereka adalah bakso aci. Untuk yang keduanya yaitu bakso aci juga sering dikonsumsi masyarakat, khususnya oleh kalangan remaja sampai dewasa.
Dan juga banyak dari penikmat bakso aci yang memberikan penilaian 8 atau rating yang cukup baik. Dan yang selanjutnya yaitu dapat disimpulkan bahwa varian yang masyarakat suka mayoritas memiliki ceker atau toppingnya itu ada topping ceker, dan mereka setuju bila kita membuat inovasi baru yaitu isian mozzarella atau varian mozzarella. Oke guys, jadi di sini kami akan melanjutkan tugas desain pemikiran bisnis part 1. Dan kami telah melakukan riset pasar dan menanyakan ke beberapa orang. Dan kami akan menciptakan inovasi baru dari bakso aci, yaitu kami akan menciptakan rasa dari bakso aci, yaitu bakso aci mozzarella, yang dimana bentuknya ini akan diciptakan sedikit berbeda dari bakso aci lainnya, yaitu dengan bentuk love, teman-teman. Nah, untuk cita rasanya sendiri itu ada rasa original, ayam suwir, dan untuk levelnya ini ada level kepedasan tertentu. Dan untuk kemasannya itu kami memakai kemasan plastik. Dan untuk ketahanannya ini, kalau kalian menyimpannya di dalam lemari pendingin itu bisa bertahan kurang lebih 2 minggu. Oke, selanjutnya fitur layanan penjualan atau media yang kami gunakan dalam penjualan bakso aci ini. Yang pertama itu ada via WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook, dan juga media sosial lainnya. Adapun kami pun menjualnya via offline atau secara personal. Bahan-bahan untuk membuat bakso aci itu ada tepung tapioka, terigu, air, garam, dan untuk bumbu halusnya itu ada cabai merah, bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit. Dan untuk bahan yang lainnya itu ada pilus, siomay kering, cuanki lidah, seledri, mozzarella, dan jeruk limau. Dan harganya pun terjangkau, mulai dari harga 10.000 untuk varian rasa ayam suwir dan 15.000 untuk varian rasa mozzarella. Halo guys, di sini kita akan melanjutkan tugas dari part 1 dan part 2 desain pemikiran bisnis. Dan untuk part 3-nya kali ini kami akan membahas tentang media apa yang kami gunakan untuk penjualan bakso aci dan juga beberapa referensi dari nama produk yang akan kami gunakan pada bakso aci ini. Oke, selanjutnya di sini kami memiliki beberapa referensi nama untuk bakso aci kami. Yang pertama itu ada Boci Arion atau bakso aci Arion. Jadi Arion ini memiliki arti memikat hati, sehingga usaha makanan yang menggunakan nama ini diharapkan bisa memikat hati para pelanggan dengan rasanya yang lezat dan nikmat. Kemudian yang kedua, kami juga memiliki referensi nama bakso aci yaitu Good Food. Good food ini berarti makanan yang baik dan banyak disukai. Untuk medianya itu kami menggunakan media online seperti Facebook, karena dari kalangan anak kecil sampai dengan orang tua itu menggunakan Facebook. Selanjutnya Instagram, karena kalangan remaja zaman sekarang itu banyak yang menggunakan Instagram, dan WhatsApp untuk menjangkau teman-teman terdekat. Halo guys, kembali lagi bersama kami di lanjutan video part 3. Pada kesempatan kali ini kami mau membahas hasil diskusi kami mengenai analisis SWOT dari produk Boci Arion. Oke, langsung saja. Tujuan penjualan produk kami yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari produk yang kita jual dengan terobosan inovasi baru, seperti varian rasa baru yaitu rasa mozzarella dan juga bentuknya yang unik. Nah, tadi kan kita sama-sama udah menyimak ya mengenai tujuan dari penjualan bakso aci. Selanjutnya kita akan lanjutkan mengenai analisis atau hasil diskusi mengenai analisis SWOT pada produk bakso aci. Yang pertama itu ada strength. Strength itu dapat diartikan sebagai kekuatan. Adapun kekuatan pada produk kami yang pertama yaitu menjadi kelebihan, yaitu varian yang berbeda dari bakso aci lainnya, seperti terobosan terbaru yaitu bakso aci isi mozzarella dan juga dengan bentuk-bentuknya yang unik. Meskipun produknya cepat basi, itu membuktikan produk yang kita jual tanpa bahan-bahan yang membahayakan bagi pengkonsumsinya ataupun tanpa pengawet. Dan yang selanjutnya, karena produk unggulan kami Boci pedas mozzarella itu pasti jarang diminati masyarakat atau kalangan anak kecil, jadi kami membuat juga inovasi menu bakso aci dengan beberapa tingkat level yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya ada weakness. Weakness di sini merupakan kelemahan. Adapun kelemahan dari produk bakso aci yang pertama, banyaknya pesaing yang sudah dikenal atau memiliki brand. Namun dapat ditingkatkan dengan membuat inovasi baru untuk membuat produk kita dikenal dengan baik di masyarakat. Yang selanjutnya,
produk kami cepat basi karena tanpa pengawet. Dan untuk yang terakhir dari kelemahan di produk kami yaitu jarang diminati anak-anak karena rasanya yang didominasi pedas. Yang selanjutnya opportunity atau peluang. Peluang dari bakso acinya sendiri yaitu meningkatkan penjualan dari bakso aci ini cukup besar karena banyak kalangan remaja yang menyukai makanan ini karena rasanya yang unik. Terlebih ada inovasi baru yang kami keluarkan yang tentunya dapat menambah cita rasa khas untuk mereka penggemar bakso aci. Yang selanjutnya ada pun ancaman dari produk kami. Yang pertama yaitu masyarakat bisa cepat bosan terhadap produk yang kita produksi. Kurangnya edukasi atau informasi kepada customer mengenai masa basinya atau expired date-nya akan menyebabkan statement tentang bakso aci itu buruk karena cepat berjamur ataupun basi. Yang terakhir yaitu banyaknya pesaing sehingga jika tidak segera membuat inovasi bumbu atau varian baru, produk kami akan tertinggal bahkan terkalahkan. Halo guys, ketemu lagi dengan kita di part 5 Desain Pemikiran Bisnis. Kali ini kita akan membahas mengenai modal, pengeluaran, dan juga pemasukan dari penjualan bakso aci. Oke guys, sebelumnya di sini kami akan menjelaskan mengenai modal awal. Modal awal kami kurang lebih Rp150.000 dan modal awal ini dari kolektif anggota kelompok. Setelah penjualan produk semakin besar dan luas, kami akan memperbanyak modal dari sumber pendapatan sebagian keuntungan. Oke guys, selanjutnya aset peralatan produksi pun internal dari kolektif dan sebagian juga hak milik anggota kelompok. Oke, langsung saja untuk modal awalnya itu kurang lebih Rp160.000 dan akan digunakan untuk membeli bahan-bahannya seperti mozzarella, cuanki lidah, tahu kering, siomay, sagu, terigu, minyak, standing, sukro, limau, bumbu, cabai kering, dan cetak logo. Untuk video part 5 ini, untuk modal pertama kami yaitu sekitar Rp150.000 dan pendapatan pertama kami yaitu Rp100.000. Jika dikurangi modal PO selanjutnya sebesar Rp70.000, maka keuntungan pertama yang akan kami dapatkan yaitu Rp30.000. Halo guys, kembali lagi bersama kami dalam tugas desain pemikiran bisnis di part terakhir. Nah, di part terakhir ini kami mau membahas perihal tutorial pembuatan boci Arion. Kemudian terdapat bahan-bahan pembuatan boci Arion. Yang pertama terdapat tepung aci, tepung terigu, mozzarella, cuanki lidah, siomay kering, minyak, penyedap atau garam, kemudian pun cabai dan jeruk limau. Kemudian masak air hingga mendidih. Sambil menunggu air mendidih, buat adonan boci. Yang pertama, tuangkan aci 7 sendok makan, tuangkan tepung terigu 3 sendok makan, tambahkan roiko dan air panas secukupnya, aduk hingga kalis, kemudian bentuk adonan bulat-bulat dan isi dengan mozzarella. Langkah terakhir, masukkan boci yang sudah dibentuk ke dalam air yang sudah mendidih. Jika boci sudah mengembang, angkat dan tiriskan. Oke teman-teman, tadi kita sudah melihat apa saja sih bahan-bahan dari pembuatan bakso aci dan juga tahapan-tahapan seperti apa atau langkah-langkah dalam membuat bakso aci. Semoga tayangan kali ini bisa membantu untuk para small business untuk memulai usahanya nih teman-teman semuanya. Dan mohon maaf jika masih ada kekurangan ataupun masih ada kekeliruan dari penayangan video kami kali ini. Satu pesan dari kami, jika kita tidak memiliki modal untuk memulai usaha, maka kita masih memiliki ide untuk menjadi modal dalam setiap usaha. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.